Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, sehat? Sehat ya Allah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah serta menghadiri kajian habis subuh pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melanjutkan kajian kita yaitu kajian tafsir yang mana di hari ini kita akan melanjut pembahasan tafsir kita di surat Ali Imran. Mana pada pertemuan bulan yang lalu, pada pembukaan pertemuan itu kita sudah membahas tafsir Al-Fatihah. Karena tidak afdol kalau kita belajar tafsir tapi tidak memulai dengan Al-Fatihah. Habis itu barulah kita meloncat kepada surat Ali Imran. Pada pagi ini insyaallah kita akan belajar tentang ayat dalam surat Ali Imran, yaitu ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan terasa indah, dijadikan perhiasan atau dijadikan dicintai oleh manusia, yaitu hubbus syahwat, cinta untuk mengikuti syahwat. Yaitu apa saja syahwat-syahwatnya? Minan nisa'i, yang pertama perempuan. Yang kedua albanin, anak. Wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah, uang yang banyak, harta yang banyak dari emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, dan binatang yang terbaik. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Wal harth, perkebunan dan lain sebagainya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang disebut itu perhiasan dunia, nikmat dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah memiliki tempat kembali yang terbaik. Atau di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Ayat ini sangat banyak isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat dunia dan bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat dunia dan apa nikmat yang seharusnya kita kejar dengan nikmat dunia ini. Mari kita telaah surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Terasa indah bagi manusia mengikuti syahwat. Dibuat indah. Jadi perkataan ini menunjukkan kalau mencintai syahwat atau mengikuti syahwat
itu sudah tabiatnya manusia. Sudah tabiatnya manusia. Jadi tabiatnya manusia itu mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat. Apa saja? Minan nisa. Yang pertama syahwat terhadap perempuan. Kenapa disebut perempuan di sini, bukan laki-laki? Karena kebanyakan keburukan itu, ya, atau fitnah yang paling besar itu perempuan. Cobaan terbesar itu perempuan. Bahkan laki-laki mau mengerjakan apapun untuk perempuan. Bekerja untuk perempuan. Memperbaiki postur tubuh untuk perempuan. Apalagi memperkaya untuk perempuan. Jadi disebutkan pertama kali perempuan ini karena perempuan itu cobaan yang terbesar bagi laki-laki sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tabiat yang pertama syahwat manusia itu yaitu mencintai perempuan. Wal banin dan anak, sudah jelas kalau ini. Zakati wong tua yang tidak cinta sama anaknya. Karena anak itu qurratu ayun. Anak itu bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Kemudian wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Apa saja? Dari apa? Minadz zahabi wal fiddah. Dari emas dan perak. Disebutkan emas dan perak, ngapa bukan mobil, bukan motor, bukan rumah. Ya. Disebutkan emas dan perak di sini karena asal usul transaksi itu memakai emas dan perak. Makanya disebutkan manusia ini tabiatnya mencintai harta yang banyak dari emas-emas dan perak-perak. Wal khailil musawwamah. Juga dari tabiat manusia itu mencintai syahwat, diantaranya binatang yang terbaik. Entah untuk berkendaraan, entah untuk kerja dan lain sebagainya. Wal an'am, binatang ternak. Jadi manusia itu cinta dengan binatang ternak. Kalau pacak sapi itu, nernak sapi itu banyak-banyak, nernak ayam itu banyak-banyak, bebek itu banyak-banyak, dan lain sebagainya. Wal harth, kebun. Ya, apalagi sekarang nih banyak yang mencita-citakan untuk menjadi bos sawit. Ya. Jadi salah satu tabiat syahwatnya manusia itu mencintai perkebunan. Kalau pacak dia ada kebun. Jadi bahkan ada wong tuh kerjanya apa? Yang penting cita-citanya punya sawit 10 hektar misalkan. Itu banyak kan? Sebagainya. Nah, nikmat-nikmat ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua yang disebut itu perhiasan kehidupan dunia. Artinya yang disebutkan tadi sifatnya tidak kekal. Sifatnya tidak kekal karena dia cuman di dunia dan dunia ini sifatnya bukan abadi tapi kekal. Wanita tidak kekal. Harta-harta, anak-anak, binatang, peternakan, perkebunan itu sebatas duniawi, atau nikmat itu akan apa? Akan hilang, akan kita tinggalkan ketika kita sudah meninggal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Semua yang disebut tadi perhiasan dunia saja. Apa yang harus kita lakukan? Diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ingatlah, engkau boleh mencintai wanita, engkau boleh mencintai anak, mencintai harta, mencintai peternakan, mencintai perkebunan. Ingat, tempat Allah lah kembalimu yang terbaik itu. Allah cuman ngomong tempat Allah lah tempat
kembali yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala ngomong itu tuh nikmat dunia yang sementara, Allah tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan. Allah tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan. Karena agama Islam itu tidak sekeras itu. Ya. Ketika Allah ngomong itu nikmat yang sementara, meskipun itu nikmat yang sementara kata Allah, tapi dia tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia. Tapi memberi isyarat di akhir ayat ini, tempat Allah lah tempat kembalimu yang terbaik. Artinya, nikmat-nikmat dunia itu silakan engkau cari, tapi jadikanlah nikmat-nikmat dunia itu untuk bekal kalian pulang atau menghadap atau kembali ke tempat yang terbaik, yaitu akhirat. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala ngomong itu tuh sifat itu tuh nikmat yang sementara, tinggalkanlah, tidak. Tapi Allah memberi isyarat untuk kita agar kita memakai nikmat-nikmat dunia ini untuk bekal kita menuju akhirat. Ya, bahkan kita diajarkan ketika kita bekerja itu bekerja 100%. Bekerja untuk dunia. Ketika kita bekerja dunia itu kita diperintahkan untuk bekerja dengan 100%. Jangan tanggung-tanggung. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Itu metodenya, metode bekerja di dunia itu yang diajarkan kepada kita. Bekerjalah untuk di duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya kumpullah duit banyak-banyak untuk kamu hidup selamanya. Berarti kalau selama itu untuk kehidupan kita yang lama, untuk masa-masa depan kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita dan lain sebagainya. Nah, itu metode bekerja untuk dunia. Tapi diimbangi dengan metode beribadah, yaitu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita diajarkan bagaimana cara untuk bekerja di dunia, kita diajarkan juga bagaimana cara beribadah, yaitu beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau mati besok. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam beribadah seakan-akan itu adalah ibadah terakhirmu. Bayangin Pak, kalau kita tahu kita jam 5:10 itu meninggal misalkan. Nah itulah, ibarat bayanginlah kalau misalkan 5:10 kita meninggal, apalah, cak manalah kita sholat subuh itu. Pasti serius nian, pasti khusyuk nian. Nah, seperti itulah kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kita besok itu mati. Dalam artian kita beribadah kepada Allah, bayangilah itu adalah ibadah terakhir kita. Jadi Islam itu agama yang wasaton, agama yang tengah, tidak berat sebelah dia. Ketika dia mengajarkan metode untuk dunia, 100% kau bekerja. Ketika dia mengajarkan metode beribadah, 100% ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, yang penting di ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa mencintai dunia itu tabiatnya manusia. Yang kedua, di ayat ini ada isyarat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia itu menjadi baik untuk kita ketika kita jadikan dunia untuk bekal kita akhirat. Jadi ad-dunya laka wa alaika. Dunia itu bisa menjadi saksi baik di akhirat untuk kita dan saksi buruk